Nah, selepas dari tap out di stasiun LRT Jabodebek Halim, ini ada koridor yang menuju ke stasiun KCIC atau kereta cepat Wus, rute Halim menuju ke Tegaluar, Bandung ya teman-teman. Koridor ini agak sedikit panas nih teman-teman. Sepertinya AC-nya dimatikan, jadi agak-agak wam-wam gitu deh. Nah, sebenarnya sudah ada air conditionernya, namun sepertinya tidak dijalankan. Beberapa gerai juga sepertinya tidak dibuka lagi ya, tidak buka lagi. Ada gerai makanan yang sudah sepertinya tutup permanen ya. Mungkin terkait dengan traffic atau pembelinya yang kurang ya teman-teman. Nah, ini ada travelator nih teman-teman di koridor ini. Dan ini juga sepertinya berfungsinya bila mana ada sensor otomatis. Kita coba ya. Jalan nggak travelatornya? Seperti kita di bandara ya. Jalan. Artinya sensornya masih berfungsi. Nah, ini seperti ini ya. Travelator. Di sebelahnya juga jalan ya. Untuk mengurangi energi pejalan kaki ya. Menekan penggunaan energi agar hemat, tidak terlalu banyak jalannya. Namun hanya pendek saja nih sepertinya teman-teman. Seperti hanya di bandara ya, tapi rutenya terlalu pendek. Travelatornya ya. Sudah 10 tahun PT KCIC, jadi sudah ada banner selamat dan sukses SUT ke-10 PT KCIC di depan kantor KCIC di stasiun Halim. Artinya sudah 10 tahun nih, dan 2 tahunnya adalah diambil sebagai waktu operasional dari kereta cepat atau bus. Jadi 2015 ya, dan 2016 adalah groundbreaking atau dimulainya pembangunan dari bus atau kereta cepat Indonesia Cina ini. Bagaimana prospeknya? KCC akan sustainable atau malah akan ada disaster? Kita coba lihat ya, sejauh mana penanganan Danantara yang akan katanya mengambil alih kewajiban dari PT KCC untuk penyelesaian hutangnya. Suasana parkiran di stasiun KCC Halim. Ini koridornya masih berlangsung menuju ke arah stasiun KCIC. Nah, pemandangan ke LRT Jabodebek dari arah barat menuju ke stasiun Halim. Nah, apa kabar dari 2 tahun operasional KCIC Halim menuju ke Tegaluar? Sudah profit kah atau belum menunjukkan profit? Karena ada kewajiban utang yang harus dibayar ya teman-teman, dari investasi 116 triliun. 70% diantaranya adalah pembayaran ke China Development Bank (CDB), dan selebihnya adalah modal yang harus disetor oleh konsorsium BUMN dan juga konsorsium Cina. Masing-masing sahamnya adalah 60 untuk Indonesia dan 40 untuk China. Jadi ini merupakan patungan ya teman-teman. Bisnis to bisnis kabarnya ya. Tapi tentu saja KAI sebagai leader dari konsorsium BUMN sudah diinjek beberapa kali ya oleh APBN untuk modal awal pembangunan atau investasi di awal ya teman-teman. Dan sekarang harus menanggung tentu saja kerugian kabarnya ya. Di semester pertama tahun 2025 KAI mengaku masih rugi, mungkin nilainya sekitar 900 miliar lebih ya, 950 di semester pertama. Karena cicilannya sendiri kabarnya menyentuh angka 1,7 untuk bunganya ya, 1,7 triliun per tahun. Di 2024 KCIC mengaku merugi sebesar 4 triliun lebih ya. Jadi ini merupakan tahun kedua di mana on the way menuju ke tahun 2025 akhir, namun yang sudah diumumkan adalah kinerja semester pertama yang kabarnya juga masih merugi ya. Dan Danantara sebagai
lembaga di atas dari KCIC, PT KAI ya teman-teman, di mana membawahi PT KAI menjadi penanggung jawab tertinggi ya saat ini untuk menyelesaikan problem hutang yang ada di sana. Wika, ada PTPN, ada juga Jasa Marga, ada juga KAI. Leadernya adalah PT KAI dengan kepemilikan saham yang lebih besar dari BUMN lainnya untuk konsorsium PSB ini. Sementara Cina memegang 40% dari saham PT KCIC ini, teman-teman. Dan di minggu-minggu lalu, Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa sudah mewanti-wanti APBN tidak akan ikut dalam penyelesaian utang KCIC. Dan semuanya diserahkan ke Danantara, barangkali apa mekanismenya restrukturisasi ataupun penyerahan aset ke pemerintah. Kabarnya ada 2 opsi tersebut ya teman-teman. Namun entah mana yang dimungkinkan ya teman-teman, karena ini memang awalnya juga diset untuk bisnis to bisnis. Nah, sebenarnya pengembalian dari kewajiban biaya investasi, baik bunga maupun cicilan pokok utang, tergantung dari kinerja KCIC sendiri ya teman-teman, sejauh mana dari target penumpang harian yang dicanangkan, kabarnya 30.000 penumpang per hari ya, tercapai atau tidak ya teman-teman. Bila mana tercapai tentu saja kita bisa bicara mengenai pengembalian utang ya secara lancar. Namun kalau tidak sama sekali tidak tercapai, misalkan jumlah penumpang misalkan hanya sekitar 21.000 atau 23.000 di hari kerja, tentu akan berat dalam operasional yang akan datang ya teman-teman. Nah, kabarnya di hari Minggu jumlah operasional dari traffic KCIC rute Halim Tegaluar ada pengurangan ya, dari 62 hingga turun ke 56 traffic per hari bolak-balik ya. Pertimbangannya barangkali kabarnya untuk maintenance unit ya, dengan maintenance unit yang lebih panjang di hari Minggu, kabarnya tidak terlalu ramai kalau di Minggu pagi. Jadi cukup waktu untuk memaintain unit train set dari kereta cepat tersebut dari bus ya, dan akan mengurangi resiko keselamatan ya. Namun tentu saja akan mengurangi juga traffic harian yang tadi sudah disebut ya, dari 62 turun ke 57 ya teman-teman untuk hari Minggu ya. Dan kabarnya ini akan permanen untuk seterusnya ya, barangkali kalau melihat dari jumlah traffic di hari Minggu yang kabarnya turunnya cukup jauh ya. Nah, di area kedatangan ada board atau passenger information service terkait dengan kedatangan ya teman-teman. Arrival, ini sisi timur ya, kedatangan 4. Ada arrival 11.29, 11.52, 12.29, 12.52, kurang lebih 15 menit mungkin ya, kurang lebih ya. lebih 15 menit ya dari kedatangan antar waktu dari Tegaluar Sumarekon menuju ke Halim ini. Dan ini pemandangan ke arah keberangkatan atau departure. Sejauh ini kalau data yang perhatikan ada penumpangnya ya. Namun tentu saja bukan sekedar ada, tapi apakah terpenuhi targetnya, target harian terutama ya, yang kabarnya hingga 30.000 penumpang per hari. Barangkali kalau Sabtu Minggu bisa jadi di hari Jumat atau Sabtunya tercapai ya di 23.000 barangkali ya. Tapi belum tahu kalau 30.000 ya teman-teman. Kecuali memang peak season seperti Lebaran, libur Lebaran ataupun libur Tahun Baru. Nah, ini yang menjadi problem bagi KCIC ya. Sejauh ini barangkali masih mengandalkan pendapatan dari tiket atau dari main income ya, tiket. Sementara barangkali hal lainnya, iklan ataupun jasa-jasa lainnya barangkali mungkin baru porsi sedikit ya. Dan sejauh ini operasional dan bunga belum terpenuhi dari laporan KCIC di semester pertama ini ya teman-teman. Sementara kewajiban bunganya juga sudah sangat tinggi, dari per tahun adalah 1,7 untuk operasional. Pendapatan KCIC baru sekitar 1,5 ya teman-teman. Lihat pemandangan, laporan dari KCIC yang
tahun lalu dan semester pertama ya teman-teman. Nah, pendapatan non tiket nih teman-teman, sebenarnya ada tenan-tenan dalam hal ini retail dan kuliner ya, yang akan menjadi pendapatan bagi properti WUS. Nah ini yang sebenarnya yang harus lebih didorong ya. Ada Eiger Bloody Facts, ada juga Kopi Kenangan, Alpha yang akan melengkapi pendapatan KCIC selain tiket sebenarnya ya. Propertinya sangat banyak dan space-nya luas, semestinya bisa dimaksimalkan bila mana trafficnya juga terpenuhi ya. Ini pemandangan ke kantor KCIC, jadi ada mungkin mobil-mobil karyawan ya, ataupun manajemen yang berada di sekitar sebelah selatan dari peron yang mengarah ke jalan tol Cikampek.